Jadi lu nanti yang di kamera sendirian kita di situ kayak merasa di Volix Media gue. Halo semuanya gitu. Volix Media gue. So thumbnail lu nih. Seng. Jadi pas pertama kali gue bener-bener daftar untuk visa itu gue tuh. Pada saat travel insurance itu lu bayar berapa sih? Waktu itu 2017 inget gue cuman, menurut gue sih pribadi kalau pertama kali banget datang ke Jerman, gue sih lebih prefer kota besar ya. 1, 2, 3, los geht's. Tolong selamatkan kami, Pak. Kami ketipu pekerjaan ilegal. Waduh, hati-hati, lagi banyak banget kasus menjadi pekerja ilegal di luar negeri. Buat kalian yang lagi pengen kerja di luar negeri, harus hati-hati. Jangan sampai terbuai dengan hal-hal yang too good to be true. Kayak gaji gede, dapat fasilitas yang oke, atau dipastikan akan berangkat. Nah, mending cari aman dan yang legal aja. Contohnya kayak Ausbildung yang udah jelas dan legal. Tapi tetap, konsultasinya harus kepada orang yang tepat ya. Jangan asal-asalan. Nah, di Verba Jerman Edu bisa banget nih bantu kamu buat prepare Ausbildung dari kursus bahasanya hingga ke penempatan kerja di Jerman. Yuk konsultasi sama Verba Jerman Edu yang udah jelas legalitasnya dan tentunya aman. Untuk info selengkapnya bisa cek deskripsi video ini ya. Dein Name? Oke, halo semuanya, herzlich willkommen zu meinem kanal. Nama gue Damario Sujono. Udah lama banget nih gue nggak bikin video karena kemarin itu sempet ya vakum sebentar karena lagi ngurusin nikahan. Gitu. Tapi nggak apa-apa, gue balik lagi di sini dan gue kali ini lumayan spesial karena gue ngebawa salah satu orang penting di Jerman. Iya, gue akan perkenalan ke kalian. Tapi basically tema untuk video ini itu gue pengen ngasih tauin ke kalian tentang tips survive dan adaptasi di Jerman nih. Karena menurut gue penting untuk kalian tahu gimana sih tips-tips atau ibaratnya karena kita sudah lumayan lama ya di sini ya. Betul. Jadi kita pengen ngebagi kira-kira apa sih yang bikin kalian supaya pas onboarding ke Jerman itu bisa lancar, nggak ada masalah, terutama masalah sama Ausländerbehörde. Oke, teman gue satu ini boleh perkenalin dulu namanya siapa, kesibukannya apa, terus udah berapa lama di Jerman? Oke, halo semuanya, nama gue Ito. Gue di Jerman udah hampir 8 tahun. Sekarang kesibukannya masih jadi mahasiswa. Sebentar lagi selesai, dan posisi gue sekarang lagi nulis skripsi di Stuttgart. Oke, nulis skripsi guys. Oke. Boleh dikasih tahu juga lo nulis skripsi, sorry masih pagi nih. Masih pagi. Iya, boleh dikasih tauin ke teman-teman di sini kayak lo nulis skripsinya apa, terus di mana? Oke, gue sekarang lagi nulis skripsi di Mercedes-Benz AG. Jadi gue lagi ngelakuin research di Mercy untuk Mercy tentang tema 3D printing. 3D printing. Metal 3D printing. Ingat guys, metal 3D printing ya. Metal 3D printing. Bukan dari plastik, bukan konveksi, tapi metal 3D printing. Oke, Tok, hal-hal apa sih Tok misalnya yang penting yang harus dipersiapkan sebelum ke Jerman itu? Karena lo kan juga udah berapa, lo dari kapan? Dari 2017, Oktober 2017. Dari 2017 Jadi hampir Oktober. 8 tahun. 8 tahun nih guys. Nah kira-kira apa sih hal-hal penting yang harus dipersiapkan sebelum tinggal di Jerman? Sebelum tinggal di Jerman? Sebelum tinggal di Jerman, oke. Ya pasti menurut gue sih klasik aja ya. Maksudnya kayak paling penting tuh dokumen. Dokumen dulu kan, maksudnya kayak secara dokumen dan semuanya itu sudah sesuai dulu. Terus menurut gue yang paling penting juga untuk persiapan sebelum ke Jerman itu belajar bahasa. Itu maksudnya bahasa Jerman, jadi gue udah belajar dulu sebelum gue kesini gitu loh. Sampai ngumpulin sertifikat beberapa, habis itu baru, maksud gue itu yang paling standar, paling biasa lah gitu untuk disiapkan. Oke, kalau dokumen itu kan udah administratif lah. Betul. Lo bisa ngelihat di website segala macam. Iya. Gue pengen ngomongin lebih
spesifik nih, mental nih. Mental apa yang harus lu persiapkan sebelum berangkat ke Jerman? Oke, mental karena kebetulan bokap gue juga udah pernah kuliah di Jerman. Jadi kayak gue dapet kasar beberapa tips and trick lah, gimana kurang lebih kerasnya hidup di sini dan segala macamnya. Jadi kayak yang gue siapin sih jujur ya kayak ya udah, maksudnya gue jalanin aja gitu. Maksudnya kayak yang gue siapin mentalnya ya kayak oke, gue tahu gue bakal suffer nih, maksudnya bakal seneng dan bakal juga pasti ada sedihnya gitu. Cuman yang gue siapin mentalnya kayak ya udah, ada kesempatan ini jangan gue sia-siain gitu. Itu mental yang gue siapin sih gitu. Karena pada saat lu datang ke sini kan lu sendirian, lu nggak punya kerabat kan di sini kan? Enggak, tapi ada beberapa temen lah. Ya maksudnya kayak beberapa temen yang udah nyampe Jerman duluan. Jadi ya pas pertama kali gue sampai, temen gue itu yang jemput gue gitu di bandara gitu. Temen Indo waktu itu udah ada beberapa. Spesifik ke mental ini karena culture di Jerman kan kita tahu itu beda banget sama di Indonesia kan. Betul. Nah, kira-kira sih apa sifat yang nggak boleh lu bawa dari Indonesia ke Jerman? Karena ini penting nih. Pertanyaan bagus ya. Menurut gue tuh kayak maksudnya kalau gue pribadi itu jatuhnya kayak lebih, contohnya tuh yang small things lah. Maksudnya kayak kalau perbedaan kultur dulu gitu, gue lebih kayak ngomong, maksudnya kayak biasanya gue nggak on time, gue nggak menghargai waktu gitu contohnya. Atau nggak gue orangnya setengah-setengah gitu, kayak gue nggak bener-bener kayak eins oder null gitu, maksudnya kayak bener-bener ganz oder gar nichts gitu. Jadi kayak kadang gue masih kayak setengah-setengah gitu, kayak ya niat nggak niat gitu. Tapi kayak di sini gue maksudnya secara persiapan mental tuh gue menyiapkan mental gue untuk disiplin gitu, karena sebelumnya gue ya belum sadar atau belum kebiasa gitu akan kayak harus disiplin di sini, harus tepat waktu, menghargai gitu loh. Menghargai juga, dan gue pengen highlight itu menghargai nggak cuma waktu lu tapi waktu orang lain. Ketika lu punya appointment sama orang lain ya lu on time gitu, jangan ngaret tiba-tiba baru ngaret sejam 2 jam, itu unacceptable lah ibaratnya gitu. Betul. Dan lu datang ke Jerman, lu siapin tuh, lu punya mental, administratif, milih kota nih, karena kan lu sebelum berangkat Jerman lu pasti milih dulu dong. Oh nih gue pengen di kota mana sih gitu, nggak ujuk-ujuk udah terserah deh gue pengen di kota mana aja kan. Nah kira-kira bagaimana sih cara memilih kota yang tepat untuk tinggal di Jerman? Karena personality orang kan beda-beda kan. Betul. Gue jujur karena sebelum gue ke Jerman, waktu pertama kali sampai gue memang belum pernah ke Jerman. Jadi gue juga kasarnya benar-benar buta atas kayak kalau kota besar tuh seperti apa, kota kecil seperti apa. Gitu. Gue cuman berdasarkan referensi dari bokap gue, dan itu juga menurut gue sih udah nggak gitu relevan ya, karena kan dia tahun 80-an di sini gitu, sedangkan tahun 80-an dan gue 2017 kita baru kesini. Jadi cuma berdasarkan referensi gitu. At the end of the day sih menurut gue kayak tergantung lo-nya sendiri gitu. Cuman yang bisa gue highlight atau bisa gue bilang adalah kalau kota besar itu gitu, kota yang relatif besar itu pasti lebih banyak kasarnya pilihan buat lu gitu. Maksudnya lebih banyak hal yang bisa lu lakuin gitu. Dari small things, misalkan lu belanja hari Minggu bisa tiba-tiba belanja, padahal di semua kota kecil lain nggak ada gitu. Maksudnya kayak lu lebih banyak akses lah gitu kalau kota besar gitu. Tapi kayak kalau kota kecil ya pastinya maksudnya juga lebih familiar gitu untuk kalian gitu tinggal. Tapi menurut gue sih pribadi kalau pertama kali banget datang ke Jerman, gue sih lebih prefer kota besar ya, karena untuk perkenalan dulu kan, culture yang kayak lu bilang, karena biasanya kalau misalkan di kota-kota kecil tuh langsung kayak wah ini Jerman banget gitu, which is gue kadang juga kaget juga gitu kan. Jadi ya menurut gue untuk milih kota gitu tergantung sama lifestyle hidup kalian kayak gimana gitu, satu, dan tujuannya dulu sih, maksudnya ke Jerman lu maunya mau ngapain gitu kan, lu mau pendidikan atau mau kerja atau mau Ausbildung, kayak lihat dulu ada di mana dan baru dicarilah gitu review-reviewnya lah gitu, kasarnya di internet gitu. Ini menarik sih, karena bener yang tadi Ito bilang, kota besar, kota kecil itu ibaratnya paling gampang lah untuk differentiate kan. Lo kalau misalnya datang dari Indonesia, kalau misalnya lo punya pilihan itu, ya gue juga setuju, gue saranin ke kota besar dulu. Kenapa? Karena ibaratnya semuanya ada, lebih diverse gitu. Jadi lo nggak kaget tiba-tiba langsung sama culture Jerman gitu. Walaupun kita juga nggak bisa ngemungkirin toh, karena kesempatan yang kita dapat dari Indonesia kita kan nggak bisa milih kan. Oh gue pengen di kota gede, oh gue pengen di kota kecil. Di kota kecil sebenarnya juga nggak masalah. Cuma ibaratnya kalau menurut gue itu dari segi survivalnya itu lebih lah, karena ibaratnya jarang ada
bahkan ada orang Indonesia di kota kecil gitu, jadi lo harus semuanya sendiri gitu, which is nge-shape kepribadian lo, Betul, nge-shape thinking lo gitu, which is good. Kalau kalian punya kesempatan untuk milih, ya kita saranin sih kota besar. Kota besar gitu. untuk awal-awal. Bener. Dokumen sama asuransi nih, Tok. Dokumen atau asuransi apa sih yang wajib dimiliki sebelum berangkat ke Jerman? Pastilah kalau kalian nonton video-video Damar dari beberapa narasumber, pasti mungkin jawaban gue juga mirip-mirip gitu ya. Yang paling penting sih pasti legalisir, kayak translate ijazah kalian atau dokumen-dokumen kalian yang lain dalam bahasa Jerman dan dilegalisir sama penerjemah yang tersumpah. Itu nomor satu sih menurut gue gitu. Kalau misalnya asuransi waktu zaman gue lah gitu kasarnya 2017, gue kesini masih pakai travel insurance gitu kan. Oh, travel insurance. Travel insurance gitu. Waktu itu gue sengaja ngambil buat 1 tahun karena pada waktu itu gue tidak tahu kapan visanya keluar gitu. Jadi pas pertama kali gue bener-bener daftar untuk visa, itu gue pakai travel insurance dan langsung 1 tahun gitu. Jadi waktu itu pas sampai di sini, sebelum gue mulai kuliah, misalkan gue student college dulu atau kelas bahasa dulu, pada waktu itu gue ngambil insurance itu yang private, karena kalau di sini infonya itu biasanya private itu lebih murah dibanding yang dari public gitu. Karena kalau insurance kasarnya kalau kalian ke dokter, kalian bayar dulu dokternya, nanti baru bisa reimburse. Sedangkan kalau punya yang public langsung di cover gitu, langsung, jadi nggak ngeluarin uang sama sekali dari awal. Tunggu, berarti lo bilang kalau public itu langsung di cover berarti ya kalau public? Betul, jadi kayak ke dokter aja, tinggal nunjukin kartu dari nih saya asuransi dari public, langsung di cover. Sedangkan kalau misalnya pakai yang private, lu punya kartunya juga, pas lu datang ke dokter lu mesti bayar dulu. Oh, bayar di muka dulu. Bayar di muka dulu, nanti baru reimburse gitu. Cuman makanya dari bulanannya waktu itu posisinya memang lumayan jauh gitu bedanya. Maksudnya kayak disarankan sih menurut gue kalau misalkan kayak baru-baru nyampe, gue sih ngambil private waktu itu. Dan pas gue udah mulai masuk, dapat bukan sertifikat ya gimana ya, dapat letter of acceptance lah gitu dari Uni, baru gue pindah ke public gitu. Waktu itu gue posisi seperti itu. Pada saat travel insurance itu lu bayar berapa sih? Waktu itu 2017 inget gue cuman di bawah 2 juta deh, di bawah 2 juta ya? Di bawah 2 juta rupiah sih inget gue, untuk 1 tahun. Itu penting tuh guys. Halo, gue mau ngingetin kalau sekarang lo bisa bergabung jadi member di channel gue. Sebagai member, lo akan mendapatkan akses video eksklusif ke lebih dari 45 modul pembelajaran bahasa Jerman A1, early access ke video-video baru gue sebelum rilis ke publik. Yuk bantu channel ini berkembang dan jadi bagian dari komunitas pembelajaran bahasa Jerman yang positif dan saling mendukung. Travel insurance, bahasa Jerman nih, karena juga lu sebelum berangkat ke Jerman, of course, lu belajar bahasa Jerman dong, nggak mungkin belajar bahasa Perancis kan? Nggak mungkin dong, nggak mungkin, salah negara. Lu ada tips nggak sih untuk belajar bahasa Jerman sebelum berangkat gitu? Lu belajarnya itu di mana waktu itu? Kalau waktu sebelum gue berangkat, itu gue belajar di Goethe Institute. Jadi tapi gue mesti tekankan dulu pada waktu sebelum gue berangkat dan sampai di Jerman, itu 2 hal yang berbeda secara mentalitas untuk belajar bahasa Jerman. Karena menurut gue pada waktu itu fokusnya gue sebelum gue berangkat adalah untuk mendapatkan sertifikat. Karena kalau misalnya gue dapat sertifikat bahasa dari Goethe, gue bisa daftar untuk kuliah waktu itu posisinya. Jadi kayak kalau tips dari gue, lu belajar benar-benar untuk dapetin sertifikat dulu gitu. Karena dan lanjut ke cerita selanjutnya adalah bahwa ketika gue sampai di sini, mau menurut gue ya, kayak setinggi-tinggi apapun sertifikat lo yang tertulis secara ijazah itu gitu kasarnya, kayak itu beda banget gitu loh. Kayak ya kasarnya lo di kelas di Indonesia, lo biasa ngomong di kelas pakai bahasa Jerman, keluar dari kelas ketemu teman-teman Indo lagi kan ngomong pakai bahasa Indo lagi gitu. Dan jadi kayak menurut waktu gue sih gitu loh, jadi gue fokus dapetin sertifikat dulu supaya secara administratif kayak yang lo bilang itu semua aman, bisa daftar. Pas gue sampai di sini baru beda gitu approach gue tentang belajar bahasa Jerman gitu menurut gue. Jadi fokus di itu dulu nih guys, fokus di lo dapat sertifikat dulu sebelum ini. Dan pada saat itu lo datang itu level lo apa sebelum berangkat ke Jerman? Jadi gue di Indo itu gue ngambil kursus sampai B2 habis, terus gue ngambil sertifikatnya juga sampai B2. B2 Goethe ya? B2 Goethe, jadi gue B1 Goethe, B2 Goethe gue punya dua-duanya waktu itu. Menarik. Nah pada saat lu kan datang ke Jerman nih, terus lu ada dialek, maksudnya lu
belajar di Indonesia bahasa Jerman sama lu datang ke sini beda banget dong, karena ini native speaker kan. Betul. Apalagi di provinsi-provinsi tertentu itu kan dialeknya kan beda-beda kan. Kayak Schwäbisch segala macam gitu-gitu. Lu gimana sih? Ada tips gak sih untuk memahami dialek dan budaya bahasa lokal Jerman? Oke, jadi kan pertama kali gue datang, gue nyampe di kota Berlin, which is itu kan banyak international people-nya juga lah, maksudnya banyak orang yang berbicara bahasa Inggris. Tapi kalau tips dari gue mulai dari small things sih, maksudnya kayak dari bahasa sehari-hari. Gue pesan makanan harus bisa pakai bahasa Jerman. Pasti awal-awal juga masih salah, pronunciation gue salah, gitu. Aussprache-nya semuanya masih salah, masih berantakan gitu. Tapi gue paksa diri gue untuk ngomong pakai bahasa Jerman. Jadi kayak dari belanja, pesan makanan gitu, dan ke bank. Jadi kayak gue ngelewatin gitu fase dimana kayak gue ngomong ke bank, ngurus bank, buka bank pertama kali pakai bahasa Jerman, terus kayak bahasa Jerman gue mungkin jelek, jadi dia kayak nge-switch gitu, ganti pakai bahasa Inggris. Nah makanya kayak gue bilang kalau agak lompat sedikit, maksudnya lompat balik sedikit kayak tentang kota besar kota kecil. Kota besar itu banyak orang yang bisa ngomong pakai bahasa Inggris. Kalau biasanya kota kecil biasanya itu lebih jarang lah gitu yang bisa bahasa Inggrisnya menurut gue. Jadi kayak, nah di situ juga tantangannya. Kalau waktu gue di Berlin gitu, kalau misalkan gue dari pertama kali gue nyampe udah kebiasa pakai bahasa Inggris, dari hal kecil itu gue nggak biasa pakai bahasa Jerman, susah itu untuk lidah kita tuh kasarnya nge-switch jadi bisa bahasa Jerman ya menurut gue. Jadi ketika kalian udah bisa nyampe di Jerman, kota kecil kota besar terserah, tapi maksudnya kayak biasakan dulu ngomongnya pakai bahasa Jerman. Mentok pun tetap pakai bahasa Jerman gitu kasarnya. Jadi gue waktu itu dari gue sendiri seperti itu. Terus ya abis itu gue nyari temen gitu loh, kalau bisa nyari temen orang Jerman juga. Dan dari situ gue belajar untuk ngebenerin pronunciation gue. Gimana sih, seperti apa sih kalian ngomong gitu, tiap kata per kata gitu menurut gue. Satu hal juga, tips juga yang penting, kalau misalnya lo cari teman Jerman gak bisa, cari pacar orang Jerman aja. Shortcut tuh ya katanya. Iya, gimana tuh? Lu udah pernah pacaran belum sama orang Jerman? Iya, tema lain lah ya, bisa jadi. Nggak, tapi kalau ke tema misalkan nyari teman orang Jerman, yang gue lakuin pada waktu itu adalah tuh gue masuk ke klub badminton. Jadi gue mencari ini ngomong lagi maksudnya kayak salah satu mungkin dari persiapan gitu ya. Apapun yang kalian bisa lakukan di Indo, jago main piano, jago main badminton, jago apapun gitu maksudnya. Yang soft skill lah gitu kasarnya. Itu bisa di-apply semua di sini menurut gue. Gitu kayak gue jadi lumayan bisa main badminton, jadi kayak yang gue cari, gue cari klub badminton. Sombong juga nih orangnya. Gue cari klub badminton nih, kita tes gitu kan, bule-bule ini jago apa sih gitu kan. Jadi gue cari gitu loh, dan di situ pertama kali gue dapet untuk kasarnya gue praktis banget secara kenalan sama orang Jerman ya gitu ya di situ. Gitu loh, gue jadi main badminton gitu loh. Dan itu bisa ngelatih bahasa Jerman lo juga kan? Betul. Hal yang lo suka, passion lo, dan ditambah lagi lo ngomongnya pakai bahasa Jerman, itu udah double combo lah. Itu harus, pokoknya sementok-mentoknya kalian jangan nge-switch ke bahasa Inggris. Itu tuh maksud gue kayak poin-poin kritis itu. Ketika kita mentok, waduh gue nggak tahu nih mesti ngomongnya kayak gimana gitu. Terus gue switch ke Inggris. Jadi setiap kali kalian ketemu konteks yang kalian mentok, kalian pasti akan switch ke Inggris, nggak kebiasa bahasa Jerman. Di situ gue selalu kayak prevent untuk jangan. Gue tetap paksa ngomong pakai bahasa Jerman gitu. Keren. Itu yang sampai kalau dia juga kalau udah mentok banget nih dia pakai bahasa isyarat. Betul, gitu betul sekali. Iya. Nah, gue pengen kembali lagi ke tema kita yang tentang tips survive dan adaptasi budaya. Gue pengen ngomongin spesifik tentang biaya nih. Karena kan kita tahu lah, which is itu gue juga sedih juga. Kurs antara Indonesia, rupiah sama Jerman, euro, semakin tahun semakin naik. Dulu gue terakhir tuh datang tuh 16.000 toh, 1 euro. Iya, sekarang udah 19.000, hampir 20.000 sampai 20.000. Dan gua menyadari itu sulit sih, maksudnya itu menjadi tantangan terbesar kita, apalagi kita teman-teman yang baru dari Indonesia datang ke Jerman, otomatis harus siapin uang lebih banyak lagi. Karena kurs itu. Bagaimana sih tips supaya kita ngomongin groceries nih? Lu datang ke sini. Bagaimana tips berbelanja hemat di Jerman, terutama untuk makanan dan kebutuhan sehari-hari tuh? Nice. Biasanya sih strategi gue yang gue lakukan adalah kalau misalnya lagi kepengen makan daging,
gue cari yang diskon 50%. Biasanya kayak di hari-hari Selasa, hari-hari pokoknya kayak setelah weekend gitu biasanya tuh Oke. dia akan ada kasarnya rabat atau diskon-diskon gitu loh. Biasanya gue Itu beli penting tuh. cari paling murah tuh kalau mau makan daging, atau enggak biasanya gue ke toko halal. Toko halal biasanya itu juga lebih murah untuk nyari daging. Toko halal emang lebih murah? Lebih murah. Kadang-kadang Oh. tuh lebih murah. Tapi maksudnya Toko Syria gitu ya? toko Syria, toko Turki Oke. gitu. Toko-toko halal tuh biasanya lebih murah dan dagingnya lebih fresh menurut gue. Oke. Kalau misalnya nyari kayak daging sapi biasanya sih lebih murah gitu. Cuman ya pasti ada lah beberapa file, beberapa case yang kayak ini salah satu supermarket halalnya yang mungkin lebih mahal gitu. Tapi kayak tips dari gue sih biasanya kadang gue suka lihat di situ juga gitu. Iya. Lebih murah biasanya. Walaupun yang biasanya yang potongan-potongan rabat itu yang 50% itu gunsticknya atau kadaluarsanya itu kayak cuma tinggal 1 hari lagi atau 2 hari lagi. Which Betul. is ya itu drawbacksnya, tapi itu bisa ngemotong harga belinya itu lumayan banyak, 30 sampai 50% Betul, betul. gitu. Gua waktu itu gua kalau nyari salmon juga laks gitu juga gua nunggu rabat 50% gitu deh. Iya, iya. Karena laks lumayan mahal juga sih di sini menurut Betul. gua ya. Kayak berapa? 3 euro, 4 euro kayak cuma beberapa slice, tapi ya itulah tips yang bagus tuh itu. Nah, Tips. kan di Jerman sendiri kan ada supermarket kan beda-beda kan. Betul. Dan masing-masing punya kastanya sendiri lah ibaratnya. Betul. Lu prefer mana sih Tok supaya bisa hemat di Jerman berbelanja? Lu harus, kita tuh teman-teman di sini harus pilih supermarket yang mana? Gue pribadi sih demennya Kaufland. Kaufland. Gue demen Kaufland. Maksudnya kayak itu mungkin di tengah-tengah lah. Iya. Gitu, tapi apa aja ada. Jadi kayak kalau misalnya apa yang lu mau lagi nggak diskon gitu kasarnya, lu Iya. cari ke seksi yang lain gitu, section yang lain tuh, Iya. wah ada diskon nih di yang lain. Jadi kayak pilihannya lebih banyak sih menurut gue. Lebih puas aja gitu belanjanya. Gue Kaufland. Oke. Ya, menarik. Kalau gue sih lebih prefer Penny sih. Iya bener juga sih, Penny atau Netto. Tapi jujur kualitasnya menurut gue Penny itu agak kurang ya. Gue mending kalau yang lebih affordable tuh Lidl sih. Lidl menurut gue lebih affordable. EDK udah agak mahal tuh. Bener. EDK udah agak mahal. Kalau yang Amor mau apa namanya? Tegut. Tegut. Wah itu Tegut. udah high class ya. Semua yang ada bio-bionya itu biasanya ekstra harganya teman-teman. Bener. Nah, Tok, pada saat maksudnya sekarang nih kan lo mahasiswa kan, segala macam, otomatis juga untuk dana juga ibaratnya nggak banyak lah ibaratnya kan. Lo harus bisa pinter-pinter untuk mengatur keuangan lo kan, Tok. Betul. Apa-apa pengeluaran lo berapa, pemasakan lo berapa gitu supaya nggak ibaratnya boncos lah. Betul, betul. Gimana sih tips supaya gimana dari lo sendiri deh? Lo ngatur keuangan lo tuh gimana sih? Gue ngatur keuangan gue pertama waktu awal-awal datang sih kan masih bergantung sama namanya spare konto. Itu kan masih kayak dari block account. Ya. Terus selanjutnya gue mulai nyari kayak working student gitu, kasarnya gue nyari part time job gitu untuk mengatur maksudnya mengatur pemasukan dulu deh gitu kasarnya. Sisanya sih ya makan sengirit-ngiritnya gitu. Kalau waktu gue di Vorlesung lagi apa sih bahasa Indonesianya? Lagi pembelajaran lah. Lagi ibaratnya. pembelajaran, lagi kelas lah gitu. Itu pasti gue makannya di Mensa atau di kantin kampus. Ya makanannya bukan yang terbaik tapi ya lumayan lah, harganya lebih murah. Nah terus mengatur keuangan karena menurut gue kayak pengeluaran fix gue kan pasti udah ada. Maksudnya kayak untuk bayar asuransi, bayar rumah itu udah pasti tuh. Atau bayar telepon gitu, misalkan kayak bayar internet gitu yang udah kepotong ya kepotong. Sisanya ya baru gue lihat, gue atur lagi gitu. Sebulan gue makannya kayak gimana atau bisa nge-spend lebih banyak di mana gitu ya. Seperti itu sih. Oke, menarik. Jadi lo harus bisa ibaratnya ngatur spend lo berapa. Pengeluaran terbesar lo tuh di mana sih? Rumah Rumah ya? rumah. Oke. Jadi kayak living cost kalian tuh akan sangat bergantung atau maksudnya kayak spielt eine sehr große Rolle gitu, yang paling play big role itu kalau misalkan rumah kalian tuh semahal apa gitu kasarnya. Benar. Itu yang paling efek menurut Asuransi lo bayar berapa? Asuransi gue bayar 140. 140 ya. 140-an. Iya. Itu udah otomatis dideduct dari konto lo ya? Betul, dari tiap bulan. Oke, menarik. Dan satu hal lagi, otomatis kalau misalnya lo student, lo pasti ada student card yang lo gratis ibaratnya kan ke Untuk transportasi, betul. Iya, Karena itu udah masuk ke biaya semesteran kalian. benar. Gue pengen lebih dalam nih Tok, nanya tentang ibaratnya mental kita sebagai orang yang ibaratnya di luar dari Indonesia lah ibaratnya, homesick segala macam gitu. Betul.
Lu pernah homesick gak? Oh pernah lah, sering lah, sering lah. Gue dengar lu tiap hari kayak nangis di toilet gitu ya. Enggak juga, enggak mesti di toilet, tapi sering di pojokan sering. Iya, maksud gue kita nggak bisa ngungkirin lah, kita homesick lah pasti kan karena keluarga juga kan di rumah di Indonesia. Betul. Teman-teman dekat juga di Indonesia kan. Betul. Gimana sih cara lo ngatasin homesick atau rindu kampung halaman lo? Gue pendekatan gue biasa gini, gue masakan Indo. Apa yang nyokap gue biasa masak, gue masak kalau misalnya gue kangen. Tapi ya untungnya kita terbantu sama teknologi juga ya. Maksudnya kayak gue mencoba untuk komunikasi lah sama orang tua, maksudnya lewat video call, sama teman-teman juga. Maksudnya tetap menjaga gitu loh, video call gue tetap checking in gitu, tetap nanya. FOMO lah gue gitu loh, di Indonesia lagi apa nih hype-nya FOMO lah gitu. Cuman biasanya gue atasin gitu sih, maksudnya video call sama gue masak sih, masak-masakan Indo gitu, yang kayak mengingatkan gue, oh di Indo nih biasanya gue masak seperti ini nih gitu, nyokap gue yang masakin gitu atau nenek gue gitu, maksudnya tapi ya kayak gue dengan masak dan ya video call gitu, ngatasin homesick bisa ngatasin sedikit lah homesick. Sedikit ya. Lu jago masak dong dari? Lumayan, tapi ya jauh lah maksudnya. Harus dites nih berarti. Lumayan. Masakan favorit lo apa? Nasi goreng. Ya iyalah. Nasi goreng. Nasi goreng. Tapi beda nasi goreng. Bisa juga anjing. Nasi goreng lo apa? Nasi goreng gue masukin ke kulkas dulu sehari. Biar perak. Baru gue masak. Perak anjing. Itu baru nasi goreng. Iya boleh, harus dites sih nanti kapan-kapan kita suruh Ito masakin buat kita ya. Boleh nasi goreng. Oke. Tok, pertanyaan terakhir Tok. Sebelum selesai aplikasi nih Tok. Yap. Kira-kira aplikasi apa yang wajib lu download sebelum ke Jerman atau setelah lu di Jerman untuk membantu kehidupan anak rantau kayak kita Tok? Wow, maksudnya dalam sektor apa dulu nih? Apapun dalam sektor kehidupan supaya survive di Jerman. Wow, gue sih simple aja ya. Waktu gue di Indo itu fokus gue kan belajar bahasa Jerman. Oh ya. Dan belajar langsung baca-baca dikit lah tentang culture-nya gitu kan. Itu menurut gue semua platform atau kayak app berita dari Jerman menurut gue boleh sih di-download. Contohnya? Contohnya misalkan DW, Deutsche Welle. Ya. Itu boleh sih di-download gitu. Menurut gue itu penting gitu, maksudnya untuk kayak up to date aja apa yang lagi ada di Jerman. Itu sebelum gue berangkat ya. Pas gue di sini menurut gue sih yang kepikiran aja sekarang tuh di tiap kota beda. Jadi gue paling penting itu menurut gue akses aplikasi transportasinya di tiap kota itu. Itu menurut gue sangat kebantu buat awal-awal. Gitu. So far sih itu sih yang aplikasinya apa kalau boleh? Aplikasi kayak kalau gue waktu di Berlin atau masih ada juga namanya BVG gitu. Jadi kayak buat ngecek transportasi aja gitu. Misalkan kayak gue dari halte ini ke halte ini naik apa. Dan gitu. beli tiket juga ya. Dan beli dari tiket. Aplikasi. Betul. Satu hal juga lagi yang ini penting banget nih Tok. Lu sebelum ke Jerman atau setelah di Jerman ini lu harus lakukan ini. Yaitu apa? Subscribe YouTube channel Mario Sujono. Ini karena di masuk gak Tok? Masuk. Iya, karena di channel ini basically gue akan ngebahas seputar Jerman, pendidikan di Jerman, dan berita yang paling terkini di Jerman. Masuk. Gitu. Semua bidang yang kalian cari ada nih. Tinggal di scroll aja. Masuk. Oke. Masuk. Danke banget Tok, waktunya udah bisa nyempetin waktu di sini pagi-pagi sharing ke teman-teman tentang tips survive dan adaptasi di Jerman. Gana. Oke. Gana. Oke, teman-teman, terima kasih kalau kalian suka video ini dan menganggap ini bermanfaat. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel gue supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan ke kalian informasi seputar Jerman dan narasumber-narasumber yang keren-keren kayak Ito nih contohnya. Wah, thank you. Oke. Terima kasih. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Ciao. Ciao.